kita bekerja ini sudah dibayar oleh rakyat dari pajak. Iya. Mari kita bekerja dengan baik, mari hasilnya kita kembalikan pada masyarakat, APBD untuk rakyat. Temuan di lapangan yang misalnya kalau restoran dan hotel pengunjungnya banyak, ketika pengunjung banyak, pajak itu bukan milik perusahaan, tetapi pajak itu adalah uang masyarakat yang dititipkan ke perusahaan, ke hotel maupun ke restoran itu. Jadi bukan keuntungan mereka. Tinggal mereka ini para pengusaha atau wajib pajak ini nakal atau enggak. Iya. Ketika PAD kita tinggi, maka belanja dalam perbaikan infrastruktur maupun belanja-belanja yang menyentuh langsung pada masyarakat itu, bahwa masyarakat sesuai dengan IPM kita tinggi 73,9%, artinya bahwa hak masyarakat dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur atau memperoleh pendapatannya itu tinggi, harus linier begitu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Radar Banten. Kembali lagi di tayangan Podcast Radar Banten. Sobat Podcast Radar Banten, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial nih, anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Karena tamunya spesial, anggota Dewan, tentu yang akan kita bahas pun spesial juga, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Temanya soal apa? Sebelum saya sebutkan temanya, saya kenalkan dulu nih siapa yang akan menjadi narasumber kita pada tayangan podcast kali ini. Yang akan menjadi narasumber kita adalah Bapak Haji Rahmatullah SEMM MSI. Beliau adalah anggota DPRD Kota Cilegon yang dikatakan sangat berpengalaman. Kenapa? Karena sudah 3 periode menjabat sebagai anggota DPRD Kota Cilegon. Beliau sangat aktif dan juga vokal dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk soal kinerja pemerintah. Nah, narasumber sudah kita sebutkan, temanya soal apa? Temanya adalah, sudah idealkah pendapatan asli daerah Kota Cilegon saat ini? Nah, sebelum kita lebih jauh ngobrol-ngobrol soal tema kita kali ini, saya persilakan dulu kepada Pak Dewan Rahmatullah untuk menyapa Sobat Podcast Radar Banten. Baik, terima kasih Kang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Radar Banten yang saya hormati dan Kang Bayu beserta kru. Perkenalkan, nama saya Haji Rahmatullah SEMM MSI. Saya anggota DPRD dari tahun 2009 sampai hari ini masih aktif, sudah 3 periode. Dan saya di Badan Anggaran pun selama menjadi anggota Dewan, saya tetap sebagai anggota Badan Anggaran dan anggota Komisi 3 yang membidangi pendapatan dan aset, Kang Bayu. Jadi mudah-mudahan kalau soal bidang tersebut saya masih bisa memberikan kisi-kisi atau gambaran atau sesungguhnya apakah sudah ideal atau belum pendapatan di Kota Cilegon tercinta ini. Begitu Kang Bayu. Sobat Podcast Radar Banten sudah didengar tadi kan bahwa beliau ternyata selain anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, beliau juga adalah anggota Badan Anggaran alias Bangga. Jadi saya rasa kita sudah mendapatkan narasumber yang sangat tepat nih buat tema kali ini. Mudah-mudahan Kang Bayu. Nah, buat membuka obrolan kita kali ini, Pak Dewan, saya ingin minta pandangan secara umum dulu nih kepada Pak Dewan. Bagaimana sih pendapatan daerah Kota Cilegon selama ini menurut Pak Dewan? Iya. Kalau pendapatan Kota Cilegon memang dari perencanaan baik dalam KPPAS maupun dalam rancangan APBD itu digambarkan dari tahun ke tahun selalu naik gitu. Sesuai dengan rencana dalam pendapatan dalam RPJMD 5 tahunan 2019
sampai dengan 2026 bahwa direncanakan pendapatan kita itu di Kota Cilegon selalu meningkat gitu. Dan kalau tidak salah di rencana pendapatan 2021 sampai dengan 2023 ini dari 1,9 triliun itu 2023 ini ditargetkan 2,3 triliun. Pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli daerah, di mana pendapatan asli daerah kita ini di perubahan yang lalu ditargetkan direncanakan 943 miliar, dan di RAPBD 2023 kita ini sudah menyampai 1 triliun lebih begitu. Artinya dari rencana dan realisasi di 2023 ini kita nanti lihat di akhir tahun apakah realisasinya tercapai atau tidak. Kalau dalam perencanaan selalu ada peningkatan. Gitu. Iya. Dan terakhir kemarin kita di rapat Badan Anggaran untuk APBD perubahan, yang semula pendapatan kita ini ada penambahan 56,6 miliar, tetapi saat rapat Banggar justru malah defisit atau kekurangan 21,7 miliar gitu. Artinya pemerintah Kota Cilegon bersama Badan Anggaran boleh berencana, pemerintah boleh berencana, tinggal realisasinya itu tercapai atau tidak, Kang Bayu. Nah, karena kemarin dari 56 itu ada target yang meleset di BPHTB yang direncanakan ada pembayaran, ternyata tidak ada, maka terjadi defisit 21,7 miliar, sehingga itu menjadi beban OPD atau dinas-dinas berpendapatan yang lain, di mana OPD berpendapatan itu ditunjuk oleh TAPD atau Pak Sekda selaku Kepala TAPD dan Kepala BPKAD, bahwa mau tidak mau masing-masing OPD harus bisa menambah pendapatannya untuk bisa menutupi defisitnya itu, Kang Bayu. Gitu. Iya. Ngomongin soal realisasi kan, Pak Dewa nih sebagai orang yang sudah lama di DPRD Kota Cilegon pasti tahu kan soal potensi apa aja sih yang bisa mendongkrak realisasinya pendapatan. Dan menurut Pak Dewa nih, apa yang memang dari potensi-potensi itu yang sampai saat ini masih belum tergali maksimal oleh pemerintah, Pak? Ya, potensi itu ada dan banyak sebetulnya, karena kita ini Cilegon ini bukan lagi sebagai kota baja, tapi Cilegon ini sudah sebagai kota industri. Karena industri berdiri di mana-mana di kota Cilegon, dan ketika berdirinya industri dan hadirnya investor, baik investor asing maupun investor lokal, sudah otomatis dia akan menggunakan lahan, di mana lahan ini dalam bidang pendapatan ada istilahnya namanya BPHTB. Biaya balik nama hak kepemilikan sebuah lahan itu dari pemilik yang pertama pada pemilik yang kedua. Seperti Lotte, seperti Posko, seperti investor-investor asing yang baru yang lainnya, begitu juga yang lokal. Chandra Asri, ada pengembangan perluasan. Itu juga memberikan dampak pendapatan dalam BPHTB yang tinggi. Nah, memang itu menjadi skala prioritas dan ditargetkan untuk bisa terrealisasi pada tiap tahunnya begitu. Ternyata di 2023 realisasi itu agak sedikit miss gitu, meleset. Entah ada persoalan apa, yang jelas itu terjadi di luar rencana. Lalu kemudian ada juga pajak penerangan jalan umum atau PJU, itu juga menjadi favorit pemerintah Kota Cilegon, andalannya. Begitu juga pajak-pajak yang lain seperti pajak restoran, penginapan gitu. Dan syukurnya pasca COVID-19 itu sekarang tempat-tempat wisata, perhotelan dan restoran sudah mulai membaik
sehingga potensi pendapatannya bisa bertambah terus. Harusnya potensi-potensi itu ketika betul-betul digali oleh dinas berpendapatan, dalam hal ini BPKAD Iya. sebagai pengelola pajak dan retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa pengelolaan keuangan baik dalam soal pajak dan retribusi itu dikelola oleh BPKAD gitu. Tidak lagi dikelola oleh masing-masing OPD berpendapatan. Kalau dulu kan Retribusi parkir misalnya. retribusi parkir itu di OPD berpendapatan. Kalau pajak di dinas pendapatan di BPKAD. Sekarang baik retribusi maupun pajak dikelola di satu dinas. Nanti pelaksanaannya sampai tanggal 4 Januari 2024. Hari ini masih berlaku Undang-Undang 28 tahun 2009 soal pajak dan retribusi. Masih yang lama. Masih dikelola oleh OPD Masing-masing berpendapatan. OPD. Pajak masih dengan dinas pajaknya. Retribusi Retribusi OPD masih terkait. dengan OPD pengelola seperti Dishub, seperti Dinas Kesehatan, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, lalu Dinas Peternakan dan Pertanian atau Kelautan. Itu juga ada rumah potong hewan, lalu juga ada OPTD sampah mungkin Pak ya. OPD sampah mungkin hari ini punya potensi pendapatan, lalu belum lagi dinas-dinas atau rumah sakit yang mengelola BLUD Ya. yang punya pendapatan juga seperti koperasi soal pengelolaan dana bergulir UMKM itu juga cuman mereka pendapatannya dikelola sendiri. Iya. Kalau BLUD sifatnya mereka berpendapatan sendiri, belanja juga untuk sendiri. Banyak sebetulnya potensi-potensi itu Kang Bay. Iya, kan kalau diskusi-diskusi selama ini yang terbangun dan yang sudah mencuat ke publik ya bahwa ngomongin soal potensi menteri kan sering disebut soal pajak restoran masih belum tergali katanya kan. Kemudian juga ada juga dari sektor apa namanya pajak bumi bangunan PBB juga kan disebut-sebut kurang tergali maksimal juga, dan juga termasuk sumbangsi BUMD dan pengelolaan aset untuk pendapatan itu. Menurut Pak Dewan memang itu problem yang belum tergali. Iya. Kalau kita sebagai anggota DPRD menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh eksekutif dalam hal ini Badan Pendapatan Keuangan BPKAD ketika menyampaikan baik dalam paripurna maupun dalam rapat banggar, ketika kita anggota dewan terima begitu saja, itu menurut saya salah. Ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh eksekutif, kita sebagai anggota DPR harus open minded, harus kita cek and recheck balance atau tidak, betul atau tidak. Caranya dokumen-dokumen yang disampaikan oleh eksekutif mesti kita baca, mesti kita pelajari dulu. Jangan terima begitu saja. Ya. Jadi boleh kita komentari baik dalam penyampaian di paripurna maupun dalam rapat banggar ketika kita sifatnya mengkoreksi Ya. bahwa yang disampaikan oleh eksekutif itu sudah menurut mereka sudah benar, menurut kami misalnya ada kekurangan atau kesalahan atau perlu perbaikan, sifatnya koreksi gitu. Jadi jangan terima begitu saja. Karena kita di Komisi 3 maupun Badan Anggaran itu punya juga namanya menggali potensi pendapatan. Itu baik dengan melakukan studi banding dengan pemerintah kabupaten kota lain soal pendapatan. Begitu juga kita melakukan turun ke lapangan mendata bahwa perusahaan-perusahaan wajib pajak ataupun yang punya retribusi itu kita bagi tugas. Lalu kemudian di Komisi 3 itu juga kita pernah melakukan survei kajian bahwa sesungguhnya berapa sih potensi pendapatan asli daerah kita itu. Ya. Jadi kalau pendapatan ini kan sifatnya ada juga namanya pendapatan dan transfer dari Iya, pemerintah dari provinsi maupun dari pemerintah pusat. Ada DAK. Lalu juga ada DAK, ada DAU.
lalu ada pendapatan asli daerah. Komponen-komponen pendapatan itu ada pendapatan asli daerah, ada dana transfer, dan ada juga pendapatan lain-lain yang sah. Iya. Nah, 3 komponen ini sesungguhnya apakah sudah betul atau belum, kita mesti tahu dulu. Nah, kita jadi anggota dewan itu jangan mau hanya disodorin Iya. dokumen-dokumen yang menurut kita sesungguhnya bisa saja ini data-data yang belum valid begitu. Karena banyak praktek temuan di lapangan yang misalnya kalau restoran dan hotel pengunjungnya banyak gitu. Ketika pengunjung banyak, pajak itu bukan milik perusahaan, tetapi pajak itu adalah uang masyarakat yang dititipkan ke perusahaan, ke hotel maupun ke restoran itu. Jadi bukan keuntungan mereka. Tinggal mereka ini para pengusaha atau wajib pajak ini nakal atau enggak. Iya. Karena ada juga di dalam sistem keuangan atau di perusahaan tersebut, baik hotel maupun restoran, ketika BPKD Pemkot Cilegon ini tidak meletakkan satu namanya alat atau sistem Tapping box misalnya. tapping box misalnya, atau ada lagi pengawasan dari petugas pelaksana harian di lapangan yang menungguin tuh di kasir gitu. Mendikte atau menilai sesungguhnya kunjungan dalam satu hari potensinya itu berapa banyak yang makan di restoran, yang tidur di hotel, dan atau kalau retribusi parkir di sebuah satu titik itu berapa banyak itu orang-orang yang rata-rata parkir hariannya di gitu ya. rata-rata hariannya. Iya. Apakah orang-orang yang di lapangan ini sesungguhnya tunduk dan patuh terhadap aturan, atau mereka justru pelaku gitu, oknum, Iya. sehingga terjadi Memanipulasi gitu ya. manipulasi data, sehingga banyak kebocoran-kebocoran, Kang Bayu. Iya. Nah, ini yang mestinya harus dirubah oleh para petinggi atau pimpinannya, bahwa kalau perlu mereka disumpah serapah ketika ada menjadi temuan, ya warningnya langsung gitu. Apakah berupa peringatan keras atau pemberhentian gitu. Karena sesungguhnya kita teman-teman Komisi 3 dan Banggar itu sudah melakukan kajian, potensi pendapatan Kota Cilegon itu sesungguhnya masih lebih dari target yang direncanakan oleh Pemkot Cilegon. Berapa memang perkiraan selisihnya lah gitu? Ya kalau hari ini misalnya PAD kita kalau kemarin-kemarin kan masih berkutat di angka 700, 800, 900. Nah, sesungguhnya itu masih punya potensi lebih dari 1 triliun. Dan akhirnya kan di periode ini dinaikkan. Dinaikkan ini apakah nanti realisasi di akhir tahun ditutup buku itu tercapai atau enggak? Karena kemarin kita tanyakan pendapatan yang direncanakan yang katanya naik 56,6 miliar itu dan terjadi defisit 21,7 dan akhirnya ditutupi dari OPD secara tunjuk langsung di tempat gitu, tanpa sebuah kajian atau tanpa sebuah pemikiran yang sesungguhnya apakah OPD itu mampu ketika ditargetkan Anda nambah sekian miliar, Anda nambah sekian miliar di masing-masing OPD. Ditambah pendapatan maksudnya. Tambah pendapatan untuk menutupi defisit itu. Saya kira itu tidak mungkin. Hanya untuk menutupi sebuah perencanaan atau kehilafan yang sudah dilakukan oleh mereka. Malu lah sudah nyampaikan dalam paripurna naik 56,6 miliar, ternyata targetnya meleset gitu. Menurut Pak Dewan logis nggak sih di tengah-tengah maksudnya di tengah-tengah kondisi sekarang, performa sekarang pemerintah yang seperti ini, tiba-tiba dengan sisa waktu ini kan namanya perubahan kan waktunya hanya sedikit Pak ya, hanya beberapa bulan aja, 3 bulan efektifnya. Logis nggak menambah target pendapatan itu? Kalau dikatakan logis mungkin saja, tetapi harus bisa menjelaskan ke kita, ke DPRD, bahwa kenaikan 56,6 miliar di sisa periode berjalan di 3 bulan terakhir ini harus mampu menjelaskan dari mana dasarnya kenaikan itu. Potensinya dari mana? Apakah dari BPHTB atau pajak hotel, pajak restoran, atau penerangan jalan dan lain sebagainya.
ketika itu tidak mampu dijelaskan, tiba-tiba muncul dalam nota keuangan itu dinaikkan, sehingga kami pun menjadi terheran-heran. Kenapa? Karena kita sudah menyepakati rencana pendapatan, baik pendapatannya maupun pendapatan asli daerah, terutama pendapatan asli daerah. Iya, benar, kalau benar. pajak itu kan masuknya PAD. Iya. Pajak dan retribusi itu masuk dalam PAD. komponen PAD. Ketika kita sudah sepakat di KUA PPAS bahwa PAD kita itu cuma 943 miliar. Iya, iya. Lah tiba-tiba di APBD perubahan dalam nota keuangannya naik menjadi 1, sekian triliun itu. Menurut saya tidak logis. Iya. Kalaupun ternyata mereka memiliki sebuah peluang besar bahwa ternyata di akhir tahun 2023 itu ada kenaikan 56,6 miliar. Itu menurut saya di-keep saja. Di-keep saja, tidak usah dimunculkan. Nanti ketika kita sudah melakukan rapat gabungan antara TAPD eksekutif dengan badan anggaran, ternyata potensi itu sudah di depan mata, kan bisa ada namanya nota kesepahaman antara eksekutif, TAPD eksekutif dengan legislatif yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan wali kota, bahwa ternyata dari target pendapatan asli daerah 943 miliar itu menjadi 1 triliun lebih. Iya. Itu baru dimunculkan. Jangan buru-buru dimunculkan di Dulu, paripurna, di nota keuangan. Ternyata setelah kita rapat gabungan, targetnya meleset menjadi defisit. 56,6 miliar tidak tercapai, hanya kekurangan 21,7 miliar. Ya tidak mungkin 21,7 miliar dimunculkan menutupi secara tiba-tiba hanya tunjuk tangan begitu. Nggak ada. Tanpa perencanaan. Lah menurut saya pribadi, saya sampaikan dalam rapat banggar, ketika potensi itu ada, di-keep. Nanti ketika disepakati bersama dalam rapat badan anggaran, ternyata potensi itu sudah menyentuh di angka 80% atau 90%, barulah disampaikan pada DPRD. Boleh nanti dalam perubahan nota kesepahaman itu bahwa ternyata pendapatan kita naik, ada potensinya dari beberapa item. Artinya bisa jadi blunder ini ya. Ya. Sikap pemerintah yang ini yang memang terlalu percaya diri menaikkan target pendapatan itu perubahan. Ya menurut saya halu begitu. Halu. Sekalipun ini misalnya benar-benar tercapai, tapi menurut saya apakah ini hanya sebuah apa istilahnya dalam tahun politik seolah-olah kita bisa mampu menaikkan pendapatan yang biasanya tidak tercapai menjadi tercapai. Itu tahun politik ingin mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu memang bisa dibuktikan, serapannya saja, capaiannya saja sampai semester 1 kemarin dalam prognosis kan cuma 41% gitu. Di bawah 50. Itu kan sekitar di bulan Juli atau Agustus di bawah 50%. 6 bulan kemudian apakah itu bisa akan tercapai? Begitu juga serapannya. Kalau pendapatannya saja masih di bawah 50% dan kemudian di akhir tahun dengan kesibukannya mereka menargetkan bisa tercapai bahkan melampaui, saya kira tidak mungkin. Kalaupun ini terjadi dan terlampaui, kami DPRD, Badan Anggaran dan Komisi 3 memberikan apresiasi terhadap teman-teman di bidang pajak dan retribusi bahwa inilah memang yang dimau oleh kami, oleh masyarakat Kota Cilegon. Ketika PAD kita tinggi, maka belanja dalam perbaikan infrastruktur maupun belanja-belanja yang menyentuh langsung pada masyarakat itu, bahwa masyarakat sesuai dengan IPM kita tinggi 73,9%, artinya bahwa hak masyarakat dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur atau memperoleh pendapatannya itu tinggi, harus linear begitu. Harus garis lurus. Ketika IPM kita tinggi yang disampaikan oleh kepala daerah dalam data BPS-nya selalu tinggi dan selalu meningkat. Menurut kami anggota DPR, emang Pemkot Cilegon ini mau nargetkan IPM kita ini di angka persentase berapa?
apakah itu hanya kebijakan klise atau kamuflase saja, atau memang itu kebijakan yang betul-betul akan diberikan kepada Pemkot Cilegon, kepada masyarakat Cilegon. Kan sesungguhnya yang terjadi ketika IPM kita tinggi, mestinya masyarakat kita ini baik pendidikan, baik kesehatan, kemiskinan dan pengangguran itu kan mestinya linier gitu. Iya. Lah masalahnya Bapeda dan teman-teman eksekutif ini mau turun ke bawah enggak? Hanya cukup mengandalkan data BPS misalnya. Iya. Saya kira bukan begitu. Ketika IPM kita menurut data BPS tinggi, Lihat langsung ke lapangan. lihat langsung ke lapangan, ke bawah. Angka penganggurannya kalau katanya sudah turun, kemiskinan sudah turun. Sudah akurat atau belum? Iya. Ini kan masih banyak pengangguran, masih banyak angka kemiskinan. Lalu juga masyarakat yang menikmati kesehatan karena UHC kita sudah di atas, sudah hampir mendekati 100%. Artinya masyarakat dalam menerima kesehatan layanan kesehatan itu sudah lebih mudah seharusnya. Lebih mudah dan secara gratis. BPJS yang belum memiliki itu, mereka tinggal datang ke rumah sakit menunjukkan KTP dan berproses 1-2 hari sudah selesai sekarang. Lalu juga pendidikan, mestinya kalau IPM kita sudah tinggi, masyarakat kita itu ke sekolah negeri itu nggak kesulitan, nggak susah. Kebagian kelas, kebagian ruangan bisa masuk dengan mudah. Zonasi yang katanya zonasi, afirmasi dan prestasi, masyarakat kita itu masih sulit. Kalah dengan titipan. Iya, gejolak masih ada ya. Gejolaknya masih ada. PDB gejolak masih ada. Maka menurut kita sebagai anggota DPR bukan tidak percaya dengan eksekutif. Kami mengapresiasi kerja-kerja eksekutif, tetapi jangan cukup puas di situ, Bang Bayu. Dengan data-data kertas tadi. Dengan data-data kertas itu bukan berarti tidak percaya, tidak berdasar. Kami yakin bahwa itu bisa terrealisasi dengan baik sehingga membuat masyarakat kita itu lebih mudah menikmati fasilitas-fasilitas yang kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kota Cilegon. Memang hari ini sudah cukup baik. Masyarakat kita sudah menikmati hasil pembangunan itu karena IPM kita tinggi. Mudah-mudahan itu terus ditingkatkan sehingga masyarakat Cilegon yang katanya kota industri ini, mereka harus menikmati keberadaan industri di Kota Cilegon. Tapi melamar kerja saja susah. Yang katanya bahwa SDM orang Cilegon masih kalah dengan SDM luar atau SDM asing itu, saya kira tidak. Harus satu pemikiran bahwa SDM masyarakat Kota Cilegon itu sudah sejajar dengan masyarakat luar ataupun orang asing. Karena banyak masyarakat kita juga yang dapat beasiswa, sekolah di luar dan lain sebagainya, kembali ke daerahnya membangun itu sudah banyak. Jadi opini-opini itu harus dihapus bahwa pribumi atau masyarakat lokal yang dianggap remeh dan kalah bersaing dengan orang luar itu nonsens, saya kira itu. Pak, kalau kita ngomongin soal komponen pendapatan ya, kalau kita ngomongin soal komponen pendapatan ini kita tahu nih ya, selain BPHTB, PJU, kemudian juga pajak restoran, pajak hotel, kan ada juga yang namanya dividen dari BUMD ya. Dewan. Kita punya 3 BUMD, ada BPRS, ada PDAM dan juga PCM. Selama ini mereka ditarik nggak sih Pak Dewan? Misalnya di tahun 2003 misalnya PCM harus dividen sekian miliar kepada PAD, terus kemudian BPRS harus sekian. Selama ini begitu tidak sih, atau memang ya terserah masing-masing BUMD-nya aja mau ngasih berapa dividen ini? Ya sebenarnya kebijakan itu kan terletak pada pemegang saham, dalam hal ini kan kepala daerah. Tetapi kadang-kadang para jajaran direksi menyampaikan, karena mereka itu langsung bertanggung jawab pada pemegang saham, kepala daerah. Tapi kalau giliran butuh penyertaan modal, butuhnya anggota DPR gitu. Mestinya nggak gitu. Sekalipun mereka bertanggung jawab langsung pada wali kota sebagai pemegang saham, tapi kita sebagai pengetuk palu di DPRD itu juga mesti diberikan laporan bahwa sesungguhnya target-target mereka dan dividen yang mereka berikan itu di angka berapa. Harus ada deal. Ketika di badan anggaran mereka menyampaikan dividen sekian-sekian, ya kita target. Karena selama ini misalnya PCM yang semula
7 sampai 8 miliar. Sekarang kita target 10 miliar. Oh, sudah target. Itu pun sesungguhnya masih kategori kecil. Mestinya PCM dengan core bisnis yang luar biasa dan banyak, mestinya bisa lebih di angka itu. Lalu kemudian juga BPRS yang hari ini masih belum bisa memberikan dividen karena persoalan yang secara bertahap diselesaikan. Kami juga DPRD memberikan target pada BPRS. Kapan BPRS bisa memberikan dividen? Jangan lama-lama ruginya. Jangan lama-lama ngurusin NPF yang dari 52% sekarang sudah turun menjadi 9 atau 7%, kan sudah baik. Kita mengapresiasi kerja-kerja direksi BPRS yang baru. Tetapi jangan kelamaan juga menggunakan APBD Kota Cilegon yang dikelola belum bisa memberikan dividen pada pemerintah Kota Cilegon. PDAM juga sekalipun perusahaan pelayanan masyarakat gitu, tetapi tetap di situ ada menggunakan APBD, penyertaan modalnya ada, dividennya juga harus ditambah, apalagi sekarang dengan PLT yang baru, direksi yang lama sudah digantikan dengan PLT yang baru. Kita mau tahu PLT yang baru ini menyampaikan pada Komisi 3 dengan target-target capaian dan rencana kerja di depannya itu seperti apa? Iya, rencananya seperti apa ya? Supaya kita tahu kalau pendapatan ini mereka mau nyampe target atau enggak target kan tetap digaji dari APBD. Iya, benar. Nah, ini enggak profesional menurut saya. Kalau mau saya DPRD ketika Pak Wali Kota sebagai pemegang saham mengangkat direksi-direksi itu MOU, mau nggak saudara memberikan target pendapatannya sekian miliar. Kalau mau tanda tangan, kalau nggak bisa siap nggak mengundurkan diri gitu. Jadi mereka tertantang, termotivasi. Ya, kepala daerah sebagai pemegang saham harus bisa bersikap tegas juga ya. Oh iya, ini kan uang rakyat dikelola. Kalau cuman dikendalikan begitu saja, masuk sedikit dia, masuk banyak juga dia. Itu nggak profesional. Berikan pengelolaan BUMD itu terhadap tenaga-tenaga profesional. Kita DPR dan pemerintah Kota Cilegon maunya pendapatan dividen sebesar-besarnya gitu. Nggak ada urusan yang lain-lain. Daripada itu tidak terrealisasi dan repot, lebih baik penyertaan modal itu taruh saja di bank lokal BPRS misalnya atau Bank Jabar, sehingga pendapatannya, pengelolaan dari depositonya kan cukup banyak dan besar. Nggak perlu gaji orang, nggak perlu ngeluarin operasional. Kalau hari ini kita ngeluarin operasional, gaji orang, uang tambah susu, tambah hilang, aset tambah hilang. Yang ada masalah lagi. Siap. Kita nggak mau begitu. Gitu, ini ngomongin pendapatan sama Pak Dewan ini emang gak cukup satu seri ya, satu episode ini. Ini cocok banget nih kalau dijadiin series ini kalau mau tuntas. Tapi karena terbatas waktu ini Pak Dewan, bolehlah closing statement yang bisa disampaikan, baik itu saran untuk pemerintah atau juga persoalan lain. Silakan Pak Dewan, closing statementnya. Ya, kita bekerja ini sudah dibayar oleh rakyat dari pajak. Mari kita bekerja dengan baik, mari hasilnya kita kembalikan pada masyarakat. APBD untuk rakyat. Tagline APBD untuk rakyat. Boleh ini Pak Dewan. Baik, sobat podcast Radar Banten, aduh nggak terasa banget ya saking serunya ngobrol sama Pak Dewan Rahmatullah soal pendapatan. Akhirnya kita harus mengakhiri obrolan kita di episode podcast Radar Banten kali ini. Untuk sobat podcast Radar Banten, selain podcast dengan Pak Dewan, tentu ada juga podcast dengan narasumber-narasumber lain yang juga tidak kalah menariknya. Jadi terus saksikan terus podcast Radar Banten. Saya Bayu, saya Rahmatullah. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.